objektif. Yang pertama adalah teman-teman bisa, sorry, oke udah kelihatan lagi ya. Nah, Sudah Ibu. yang pertama itu teman-teman bisa mendeskripsikan terkait dengan tactical decision sama yang kedua itu teman-teman bisa menjelaskan bagaimana active resource usage model. Nah, kemudian yang ketiga teman-teman bisa mengaplikasikan tactical decision making concept. Nah, ini ada 5 jenis tactical decision atau sebetulnya 5 pasang alternatif ya yang diberikan oleh buku ini. Terus kemudian yang keempat teman-teman bisa memilih produk optimal, silakan bagi yang mau ke toilet diperkenankan. Kemudian yang kelima, teman-teman bisa menjelaskan impact daripada cost pricing dan yang keenam, ini tentang linear programming. Mungkin nomor 6 itu tidak saya jelaskan ya. Nah, kemudian oke, nah teman-teman, ini kita langsung masuk aja ke LO yang pertama. Untuk LO yang pertama, teman-teman mendeskripsikan terkait dengan tactical decision making model. Nah, untuk tactical decision model itu ada bedanya sebetulnya dengan strategik. Kalau taktis itu adalah suatu apa ya, hal yang taktik, suatu hal yang secara cepat strateginya itu harus dirumuskan oleh perusahaan. Nah, biasanya perumusan strategi itu memang applicable untuk jangka pendek. Nah, kemudian ketika memang tidak apa ya, tidak sesuai ya dengan kenyataan strategi kan memang kita bikin strategi di awal kan kita nggak tahu ya sebenarnya nanti hasilnya seperti apa. Nah, sangat mungkin nantinya untuk direvisi karena sebetulnya ini sifatnya adalah jangka pendek atau operasional. Nah, kemudian berbeda sama tactical decision yang memang sifat pengambilan keputusannya itu adalah untuk jangka pendek, yaitu untuk hal yang terkait dengan penjualan, hal terkait sama misalkan produksi. Itu kan secara rutin ya, maksudnya dalam satu periode akuntansi atau 1 tahun itu ada terus gitu ya rutin. Nah, itu fokus daripada yang tactical decision. Nah, kemudian untuk strategic decision itu lebih kepada bagaimana strateginya itu apa namanya alternatifnya itu bersifat strategis atau jangka panjang. Nah, kalau jangka panjang berarti sebetulnya yang dipikirkan atau yang diputuskan itu biasanya sih ini investasinya lebih ke capital expenditure. Jadi investasi atas aset-aset jangka panjang seperti itu. Karena yang namanya strategic decision itu mungkin teman-teman udah belajar di manajemen keuangan yang namanya udah lebih dari 1 tahun ya, itu kan nilai uang itu akan berubah gitu seiring adanya bunga, ada inflasi. Sehingga secara matematis atau secara akuntansi untuk menghitung si strategic decision ini nantinya menggunakan net present value misalkan kayak gitu. Karena kenapa? Karena jangka panjang seperti itu. Nah, jadi intinya berbeda ya antara taktikal sama strategik. Kalau taktikal jangka pendek, kalau strategik itu lebih kepada jangka panjang. Oke, nah kemudian kalau tadi ini saya lewat aja karena sama. Nah, teman-teman, secara garis besar untuk tactical model memang yang dipelajari di sini yang jangka pendek ya, gitu. Yang jangka panjang tidak dipelajari di chapter ini. Nah, untuk tactical model itu sendiri, teman-teman di sini sebetulnya ya, kalau secara teori itu ada 6 hal. Yang pertama adalah atau 6 step. Yang pertama, teman-teman ketika memilih alternatif, ketika dihadapkan pada suatu pilihan, berarti kan kita lagi mengalami atau menghadapi suatu isu kan, atau suatu masalah. Berarti yang pertama, teman-teman harus merecognize, teman-teman harus mengenali dulu, mengakui dulu atau mendefinisikan problem sama isu yang lagi dihadapi, yang secara cepat harus diputuskan.
Itu yang pertama, define the problem. Kemudian yang kedua, habis teman-teman sudah mengetahui sebetulnya isunya adalah A. Isunya adalah gudang itu nggak bisa lagi menampung produk yang diproduksi atau produknya perusahaan maksud saya. Nah, itu adalah problemnya. Kemudian yang kedua, identify alternatif. Nah, kalau seperti tadi misalkan tidak bisa menampung, berarti alternatifnya apa? Apakah harus nyewa gudang, bikin gudang baru, ataupun apa ya. Kemudian untuk produksi tambahannya udah deh kita beli dari orang aja, kita sekarang fokus aja deh ke unit produksi yang memang bisa kita produksi dengan kapasitas sekarang, dengan kapasitas gudang yang sekarang gitu. Nah, sementara sisanya ya udah ibaratnya kita kayak dropshipper aja gitu. Jadi kita beli dari orang terus kita kirim, mungkin bisa jadi kayak gitu. Itu kan alternatif. Nah, nanti berbagai alternatif itu bisa ditampung di tahap kedua, tapi keputusan di nomor dua adalah yang alternatif sebetulnya yang visible itu apa. Sehingga ada eliminasi ya, atas alternatif yang tidak visible. Oke, nah kemudian ketika teman-teman sudah ada ya mengerucut misalkan pada dua alternatif, saya rasa nanti kalau teman-teman jadi misalkan akuntan manajemen atau jadi manajer gitu ya, jadi bagian keuangan untuk nomor dua alternatifnya saya rasa nggak usah terlalu banyak ya, nanti akan membingungkan. Katakanlah dua aja alternatifnya, nanti dua itulah yang akan disimulasikan ke tahap tiga. Kita akan mengidentifikasi dengan membandingkan cost dan benefit antara dua alternatif terpilih dari proses dua. Nah, setelah teman-teman mengidentifikasi cost dan benefit, terus kemudian teman-teman akan masuk ke perhitungan yang namanya relevan cost sama benefit dari setiap alternatif. Jadi ketika udah diketahui relevan cost-nya, nanti ada perbedaan. Misalkan di alternatif A kita perlu biaya ini, tapi di alternatif B enggak. Sehingga itu ada yang namanya disebut differential cost. Biaya yang berbeda atau ya biaya perbedaan atas biaya relevan. Seperti itu. Nah, kemudian yang nomor 5, ternyata ketika udah nomor 3 dan 4 itu kita anggaplah itu adalah metode kuantitatif ya. Nah, di nomor 5 itu teman-teman tetap mengakses qualitative factors gitu. Nah, nantinya sebenarnya gini ya teman-teman, dalam mix method, kalau teman-teman mungkin kalau di S1 sih tidak sampai ke dalam metode campuran ya. Artinya kalau mau metode kuantitatif ya kuantitatif aja, kualitatif kualitatif aja. Nah, kan kalau misalkan metodenya ini dicampur, pasti yang akan kita jadi pertanyaan ya di diri kita kalau kuantitatif dan kualitatif itu dicampur terus kemudian mana sih yang lebih kuat sebenarnya? Apakah kita mengikut kuantitatif atau mengikut kualitatif? Nah, hal ini juga menjadi isu ya bagi manajemen. Nomor 3 dan 4 udah kita identifikasi. Nah, kemudian bagaimana kualitatifnya gitu. Kalau misalkan kuanti dan kuali sama-sama kuat dalam hal berbeda pilihan, nah itu mana yang harus dipilih? Nah, itu sebetulnya dilematis kayak gitu nanti bisa diputuskan lebih lanjut lagi ya nanti oleh top level manajemen saya rasa. Nah, kemudian kalau udah 3, 4, 5 ini sudah clear, kemudian diputuskan di nomor 6 apa alternatif yang akan dipakai. Kurang lebih 6 tahap teman-teman. 6 tahap, cuma nanti untuk berbagai alternatif ya, itu kadang-kadang nomor 5 dan 6-nya tidak dilanjutkan oleh PPT ini. Itu hanya sampai ke nomor 4. Nanti kita lihat ya. Coba. Nah, ini udah kelihatan. Kalau mungkin di PPT kurang lengkap, nanti teman-teman lebih sering baca e-book ya, karena sebetulnya sama aja, tapi di e-book itu lebih lengkap. Nah, ilustrasi yang dipakai ini banyaknya adalah di chapter ini tentang Tidwell Products Incorporation.
Jadi dia itu adalah perusahaan yang memproduksi suatu produk elektronik gitu teman-teman, kayak kayak sakelar gitu kali ya. Jadi jadi pokoknya produk elektronik di mana produk elektronik itu kan punya komponennya, dan komponen terbesarnya itu ada dua sebetulnya, kayak ada bantalannya gitu. Nah itu yang disebut shaft sama bushing. Nah ada dua jenis komponen utama dari produksi titwell produk ini. Nah sebetulnya dalam 5 tahun belakangan ini ya, dia itu ada apa ya namanya, ada lonjakan lah ya, ada peningkatan dari sisi produksinya, dari sisi demand-nya, seperti itu. Oke, nah kemudian sebetulnya di sini dia tuh ada kapasitas, sebenarnya kapasitas facility yang mana dia itu sewa. Nah sewanya masih sisa, seperti itu. Itu dari hal fasilitas produksinya. Gitu ya. Nah, sekarang karena produksi, kalau kita memproduksi sendiri kan berarti barangnya, barang hasil produksinya kan makin bertambah. Nah, sementara kalau fasilitasnya sendiri itu udah ada gitu. Nah, sekarang kalau misalkan diproduksi terus, sebetulnya adalah isunya bagaimana sih nanti si perusahaan ini menempatkan si bahan produksi tambahan tadi gitu. Nah, itu akan kayak gimana? Nah, apakah sebetulnya nanti contoh misalkan mengerucut pada dua alternatif. Misal, oke deh, misalkan untuk tambahan space-nya udah warehousing aja gitu. Karena kan sebetulnya isu untuk peralatan memproduksinya kan nggak jadi isu. Kenapa? Karena sebetulnya ada 5 tahun lagi nih remaining sewanya. Jadi yang kita pikirin ya udah space buat naruh hasil produksinya aja. Itu yang pertama. Atau sebetulnya ya udah untuk tambahan atau expanded production ini khusus ya buat expandednya aja, itu kita ini aja produksinya di tempat lain. Nah, itu ada dua hal yang mungkin ya akan dipertimbangkan oleh T12. Oke. Nah, sekarang si FO-nya akan memprepare report terkait dengan bagaimana nantinya pemilihan antara dua alternatif ini. Coba kita pakai teori dari Hansen Mowen ya, terdiri dari 6 tahap. Oke. Nah, yang pertama, teman-teman, define the problem. Nah, define the problem mungkin memang di sini kan ada kata-kata problem ya, masalah. Memang kita kalau sering ya membaca masalah itu, kalimatnya memang biasanya itu kan ke negatif ya, arah arah kalimatnya. Misalkan apa, tidak eh, jalanan macet, jalanan susah bergerak, seperti atau misalkan prestasi tidak meningkat. Misalkan kayak gitu, itu kan masalah tuh lebih kepada negatif. Cuma memang di sini yang ditulis adalah sebetulnya halnya positif. Jadi sebenarnya hal-hal terkait dengan isu sentral juga bisa ditulisin. Misalkan tadi kenaikan kapasitas dari produksi dan juga warehousing. Itu bisa kayak gitu. Itu define the problem. Jadi ada kebutuhan terkait dengan ini sebetulnya warehousing dan production. Itu isunya. Nah, alternatifnya ya kalau di buku itu yang pertama. Satu adalah ya udah bikin aja fasilitas baru. Nah, sebenarnya gini teman-teman, kalau membuat fasilitas baru contohnya misalkan membuat mesin sendiri atau membuat pabrik sendiri itu kan yang namanya mesin, ya namanya pabrik kalau dirakit sendiri itu dibuat sendiri itu kayaknya nggak bisa ya. Bisa kan dalam hitungan 6 bulan. Teman-teman bisa lihat UNJ aja ya pembangunannya itu kan, ya kalau gedung besar gitu kan nggak bisa cepat gitu ya, at least mungkin 1 tahun seperti itu. Nah, berarti sebetulnya alternatif satu itu bukan taktikal.
Yaitu alternatif satu adalah alternatif dari strategikal. Jadi bisa teman-teman mengeliminasi nomor satu. Untuk ngebuat new facility kayaknya tidak, ini ya tidak visible dilakukan sebab dia sebenarnya kategorinya adalah strategikal. Nah, kemudian selanjutnya adalah, oh ternyata kita dihadapkan pada alternatif yaitu least larger facility. Sebetulnya ini kan fasilitasnya teman-teman itu kan sudah ada. Jadi gini, fasilitas lama. Jadi ini unik, ada dua ya. Di satu alternatif ada dua tindakan. Yang pertama adalah ya udah deh kita beli aja fasilitas, oh sorry, di situ sewa ya. Kita sewa aja deh fasilitas yang lebih besar dari fasilitas yang sekarang. Kemudian fasilitas sekarang tadi kan kata soal sisanya 5 tahun lagi tuh. Ya udah yang 5 tahun itu kita sewain aja ke orang. Nah sekarang kita apa namanya ini baru aja gitu kita sewa yang baru. Nah ini kan agak sedikit kompleks ya teman-teman karena kita harus lihat klausula daripada si sewa yang di awal dulu gitu karena kita udah sewa dengan masa masa sisa sewa 5 tahun di mana kan kita sebenarnya transaksinya adalah sama si penyewa. Nah kemudian kalau kita mau nyewain lagi, nah itu gimana? Apakah melanggar kontrak sewa atau enggak? Nah ini kan kayaknya kurang visible juga kalau menurut saya. Nah oke. Nah, bagaimana dengan nomor tiga? Udah deh, fasilitasnya kita sewa aja. Tapi kan sebetulnya yang menjadi isu ini adalah produksi. Kalau fasilitas itu tadi saya bilang memang sudah ada fasilitasnya. Gitu, sudah disewa 5 tahun ke depan. Gitu, sebetulnya ini pun tidak menjadi concern ya. Gitu. Nah, yang menjadi concern adalah ini tadi. Nah, increase production ini bagaimana? Berarti kan hasil produksinya mau ditempatin di mana? Nah, ya udah deh kita coba masuk ke poin 4. Gimana kalau misalkan kita nyewa gudang? Jadi yang kita sewa warehouse, bukan kita sewa facility. Paham ya teman-teman ya? Bedanya. Kita nggak sewa lagi si itunya, si apa equipment buat ngebikin ataupun factory-nya. Enggak. Si warehouse-nya aja. Atau mau nggak alternatif 5? Jadi gini aja, kalau untuk apa namanya eh space daripada produk, mungkin bisa kita ini kali ya, bisa kita mepet-mepetin gitu ya, kita layout sedemikian rupa si fasilitas yang udah ada. Jadi kalau untuk shaft sama bushing ini, itu kita stop aja dulu untuk sementara waktu gitu. Jadi untuk tambahan kapasitas shaft sama bushingnya itu kita stop aja. Kita stop. Nah, kemudian kita bisa ini deh, kita apa namanya, kita beli aja di orang. Seperti itu. Tapi kita tanpa menyewa tambahan warehouse. Itu nomor 5. Nah, di sini kalau teman-teman lihat kita next ke tahap 3. Nah, di tahap 3 ternyata betul yang terpilih adalah alternatif 4 sama alternatif 5 dihitung nanti apa cost-nya dan apa benefit-nya. Nah, kemudian untuk step 4 kita pilih relevan cost baik alternatif 1 sama alternatif 4, sorry, sama alternatif 5. Untuk relevan cost yaitu dia itu adalah ini teman-teman, biaya. Jadi dia itu biaya yang relevan yang hanya melekat pada suatu alternatif. Ketika alternatif itu nggak dipilih, biaya relevannya menjadi hilang. Begitu ya. Jadi biaya relevan adalah biaya yang harus dikeluarkan ketika perusahaan memilih suatu alternatif. Dan ketika suatu alternatif itu ternyata tidak dipilih karena ada pilihan lain, maka relevan cost bagi alternatif itu akan hilang. Nah, berarti nanti akan timbul biaya
Di mana kalau kita mau kita pilih yang nomor satu alternatifnya ataupun dua, dia tetap ada. Itu ada juga namanya biaya irrelevan. Atau kita sebut juga dengan sunk cost. Nah, setelah itu, ketika kita mengidentifikasi bahwa alternatif satu butuh apa, alternatif dua butuh apa, alternatif satu butuh komponen A, tapi alternatif dua nggak butuh komponen A, sehingga ada selisih, itulah yang disebut juga dengan biaya diferensial. Nah, kemudian saya lanjut lagi. Nah, untuk step nomor 5, kita akan mempertimbangkan juga ya, tadi apakah porsinya sebetulnya lebih lebih apa ya, lebih cenderung ke kualitatif atau kuantitatif, saya rasa sih melengkapi atau nanti jadi pertimbangan manajemen puncak aja yang akhirnya dipilih seperti apa. Nah, nomor satu, quality of external supplier. Jadi ketika teman-teman memilih alternatif nomor 4 tuh tadi apa? Membuat sendiri dengan menambah gudang, ya kan? Nah, kalau kayak gitu berarti kan apa ya? Isunya adalah apakah nanti harganya ya itu akan stabil gara-gara nyewa gudang, jangan-jangan nanti lebih banyak kosnya. Itu yang mungkin secara kualitatif harus kita pertimbangkan. Atau misalkan kita pilih alternatif nomor 5. Alternatif nomor 5 tadi beli dua komponen ya. Jadi kita tetap memproduksi, tapi untuk dua komponen itu kita ini aja beli dari orang. Nah, berarti sebetulnya di sini ada isu terkait dengan hubungan dengan labor. Jadi gini, kalau misalkan kita ngestop misalkan 50% daripada produksi dan kemudian 50% itu kita alihkan ke orang lain, jadi orang lain yang bikin, kita hanya ngebikin 50%, masalahnya adalah berarti yang sudah terlanjur ya, kita hire si apa namanya, si labornya, apakah labor itu nanti ada isu kemudian menganggur sampai dengan dia dipecat. Nah, bagaimana ketika pemecatan itu dilakukan, layoff dilakukan, dan kemudian nanti ada misalkan pergerakan dari serikat pekerja mungkin, ataupun apalagi sekarang ya banyak langsung pergerakannya di media sosial, bagaimana kemudian jadinya image daripada perusahaan di komunitas seperti itu. Nah, kemudian ketika misalkan ada shaft dan bushingnya itu di ini ya diproduksi oleh pihak lain. Nah, apakah sebetulnya pihak pemasok yang shaft dan bushing itu bisa diandalkan dan bisa menghasilkan kualitas yang setidaknya sama lah dengan kita. Nah, itu kan isu yang harus dipikirkan, yaitu mengakses secara kualitatif. Setelah selesai kuanti dan kualinya diakses, maka teman-teman membuat keputusan. Kurang lebih begitu teman-teman untuk mengaplikasikan 6 step ini. Saya lanjut dulu. Oke, nah contohnya untuk alternatif 4, tadi kan perusahaan itu kan membuat sendiri produksi tambahan, expanded production. Tapi perusahaan juga menyewa ini ya, apa warehouse tambahan. Nah, berarti sebetulnya nanti yang keluar atau biaya melekat, biaya relevan terhadap alternatif 4 adalah variable cost dan warehouse. Ini kita bicaranya atas kapasitas tambahan ya, kapasitas produksi tambahan, maka itu kita bicara ada variable cost, ada warehouse. Kenapa? Karena alternatif 4 adalah membuat sendiri dan menyewa. Sementara untuk alternatif 5, karena atas eh, si komponen itu ya, komponen itu tidak diproduksi, maka yang relevan adalah biaya pembelian di sini. Biaya pembelian itu relevan buat alternatif 5. Gitu ya. Oke, saya lanjut dulu. Oke, kalau kita jumlah tadi kan untuk biaya relevan alternatif 4 bisa dilihat ada variable cost, ada warehouse list. Nah, kalau dijumlah ini ada 480 dan ada
alternatif 5 sebesar 460. Total daripada biaya relevan baik itu alternatif 4 dan 5 itu kalau diselisihkan teman-teman itu masuknya adalah biaya diferensial sebesar 20.000. Nah, tapi kan kalau misalkan melihat dari sini kan kita lihat oh lebih kecil nih biaya yang 5 apakah kemudian eh, akan dipilih. Nah, ternyata kualitatif faktornya juga harus dipertimbangkan. Coba ada keputusan akhirnya nggak? Oke, ini sebetulnya nggak dikasih tahu banget ya tentang keputusan akhirnya seperti apa. Nggak apa-apa, kita lanjut aja. Nah, untuk relevan cost, teman-teman, ini adalah biaya yang nantinya akan keluar. Future cost ketika ada alternatif yang dipilih. Seperti tadi ya, sudah diidentifikasi. Nah, kemudian tadi berbeda halnya dengan relevan cost. Ingat ya, relevan cost itu adalah biaya yang melekat ketika perusahaan dihadapkan pada pilihan-pilihan yang melekat, yang jadi ciri khas terhadap pilihan itu. Gitu. Tetapi kebalikannya adalah yang tidak melekat ya. Itu adalah sunk cost. Jadi sebetulnya sunk cost ini dicontohkan adalah seperti biaya depresiasi daripada building pabrik misalkan. Nah, sebetulnya kan mau alternatif A atau alternatif B itu kan dia tidak menyinggung soal yang namanya pabrik baru. Sehingga kita asumsikan ya pabriknya tetap di situ, gitu kan, tetap di situ sehingga mau alternatif satu atau dua itu dipilih maka yang namanya sewa building lama itu kan tetap akan keluar ya biayanya gitu. Mau kita pilih nomor satu ataupun dua. Nah, itu dinamakan dengan sangkos. Jadi, sangkos itu adalah biaya yang tidak ini ya, tidak mengikuti adanya future action. Artinya kalau alternatif satu atau dua nanti di kemudian hari yang dipilih, ya nggak akan ngefek juga gitu ke sangkos itu. Kemudian yang kedua, jadi sebetulnya sangkos itu tidak bisa dihindari. Jadi karena perusahaan sudah dahulu memang udah nyewa si factory, maka ya yang namanya sewa factory itu nggak bisa dihindari, mau nomor satu dipilih atau nomor dua dipilih. Kemudian nomor tiga, sebetulnya besaran biayanya itu tidak ini juga tidak berbeda antara biaya satu sama biaya dua. Alternatif satu, sorry, sama alternatif dua. Nah, kita lanjut. Nah, oke, kita lihat di sini ya, contoh lain nih. Misal teman-teman, di sini ada alternatif satunya, perusahaan akan membuat sendiri suatu produk. Nah, di sini perusahaan misalkan tidak ya, tidak membuat sendiri. Nah, kalau misalkan membuat sendiri berarti ada nih keluar 150. Nah, sementara yang lainnya sama. Kalau yang lainnya sama, itu berarti ini adalah sunk cost. Jadi besarannya nggak berubah kalau misalkan alternatif satu atau dua dipilih. Jadi ada sunk cost berupa depresiasi, ada sunk cost berupa list yang dialokasikan, sewa yang dialokasikan. Jadi kalau perusahaan membuat sesuatu atau membuat tambahan, sebenarnya dia akan keluar biaya 287. Sementara jika perusahaan tidak membuat order tambahan, dia akan ada di sini biayanya 137. Tapi ini baru dari segi biaya ya. Karena kan kalau misalkan membuat tambahan, tentunya kan nanti ada revenue tambahan juga. Ini baru dari sisi biaya. Saya lanjut dulu. Nah, kemudian teman-teman yang tadi ya kita bilang bahwa di step 5 adalah adanya eh,
identifikasi ada atas faktor kualitatif. Nah, kalau misalkan Titwell ini ngambil opsi untuk oke deh kita nggak usah sewa apa-apa, tapi untuk produksi tambahannya kita beli aja dari orang lain. Nah, itu apakah ada isu terkait dengan layout, layoff gara-gara tactical decision ini? Nah, layoff ini teman-teman kita harus pikirinnya gini, yang kemudian mungkin ya ini bisa mengubah kalau secara kuantitatif mungkin misalkan A lebih unggul, tapi memang ujung-ujungnya ya kualitatif juga berperan. Kenapa? Karena kalau ada isu layoff, itu apakah akan mempengaruhi keberlanjutan jangka panjang dari perusahaan jika memang itu kemudian berlanjut gitu ya, berlarut-larut dan kayaknya bisa merusak citra perusahaan dalam jangka waktu panjang, ya berarti bisa jadi ya udah yang dipilih adalah yang tidak merusak citra jangka panjang. Ya, seperti itu ya. Nah, oke, saya lanjut dulu di LO yang kedua. Udah keganti ke LO kedua? Sudah Ibu. Oke, saya masuk ke sini. Nah, ini contoh aja teman-teman di mana dalam akuntansi manajemen itu sebetulnya ada resource yang diidentifikasi sebagai fleksibel sama resource yang committed. Nah, resource yang fleksibel sebetulnya adalah resource atau biaya yang bisa diidentifikasi yang melekat pada suatu produk. Kan tadi kita bisa lihat sebetulnya ada biaya relevan yang memang biaya itu identik banget dalam satu alternatif. Ketika alternatif satu itu udah kita identifikasi relevan cost-nya, kalau misalkan dia nggak dipilih, maka relevan cost-nya hilang. Gitu. Karena kenapa? Karena dia benar-benar melekat di satu gitu, nggak di pilihan lain. Nah, ini sebetulnya kalau flexible resource itu sama aja istilahnya kayak biaya fleksibel tadi ya, relevan, sorry. Nah, kemudian, hmm, oke, jadi mudah diidentifikasi juga pada saat penggunaan. Nah, kemudian kalau committed ini berbeda halnya dengan yang apa namanya tadi. Nah, yang fleksibel. Nah, kalau yang committed, teman-teman, sebetulnya ini suatu resource atau suatu biaya yang memang sudah komit angkanya segitu. Gitu. Ataupun memang kita sudah komit untuk pengeluaran segitu, mau ada alternatif satu, mau ada alternatif dua, yang nggak bisa dibatalkan juga gitu. Keberadaan dan jumlah daripada resource itu tetap segitu. Atau kita bisa sebut dia dengan sunk cost dan biasanya memang sifatnya adalah biaya tetap yang committed resource. Jadi perusahaan harus komit terhadap sumber daya atau biaya ini. Kurang lebih begitu perbedaannya. Boleh kita baca dulu. Boleh satu orang baca raise hand, boleh bahasa Inggris atau Indonesia. Tapi kalau berkenan bahasa Indonesia aja langsung diartiin. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Silakan satu orang boleh raise hand untuk baca soal ini. Atau kalau nggak ada mungkin kita pilih aja ya. Indah Sari ada baca slide ini Indah. Ibu ini saya pakai bahasa Inggris aja ya, Kak, ya. Mm-mm. Ya, a manufacturing firm employ five engineer with a capacity of 10,000 engineering hour, 2,000 hour each, at a cost of 250,000, 25 per hour. The firm expect to use only 9,000 engineer hour during the current year, producing unit capacity. Oke, Ibu itu aja. Oke, ya makasih ya. Nah ini teman-teman, jadi ada satu perusahaan atau produsen lah ya kita bilangnya. Nah produsen ini dia itu meng-hire 5 engineer dan sebetulnya kapasitas engineer-nya adalah
2.000 jam total ya, total dari engineer yang di-hire. Nah, kemudian ada cost-nya juga ya, tarif daripada engineer-nya. Nah, kalau kita lihat sebetulnya di sini ya, adanya isu sebetulnya alternatif dari tactical decision itu, salah satunya itu ada trigger kayak gini, misalkan kapasitas kita, kalau full kan 100% ya, kekuatan kita tuh kalau full 100%, sementara kita baru pakai kekuatan kita, kemampuan kita tuh baru 70%, nah sisa 30%-nya gimana? Gitu dalam sekarang aja gitu ya dengan target yang ada kita hanya perlu menggunakan kemampuan kita 70%. Nah, berarti 30%-nya menganggur dong. Nah, atas menganggur itu ada kemungkinan. Kalau dari sini kan 10.000, kemudian 9.000. Jadi yang menganggur adalah 1.000 jam. Nah, kita lanjut dulu. Alternatif yang pertama ya, sebetulnya perusahaan itu mesti consider nggak sih terkait dengan penerimaan special order. Kalau special order ternyata itu hanya menyerap 500 jam, sementara tadi kan yang menganggur berapa teman-teman? 1.000 ya, 1.000 jam. Oke, berarti bisa dong gitu. Jadi keputusannya adalah yes. Jadi perusahaan harus consider terkait dengan penerimaan special order. Tapi dengan catatan ketika itu memang profitable karena dari sisi hours-nya aja udah cukup gitu. Jadi boleh-boleh aja tinggal dihitung profitnya. Nah, tapi bagaimana kalau misalkan special order yang kedua itu membutuhkan waktu 1.500 jam. Sementara tadi yang menganggurnya cuma 1.000 jam. Tapi kalau kita nerima order ini kita ada harus ngecas tambahan 500 jam ke engineer itu. Ya, kalau misalkan ditanya consider apa enggak, ya bisa aja dikonsider, silakan dipertimbangkan, boleh-boleh aja. Tapi atas jam tambahan ini harus dikalkulasi. Apakah nantinya kemudian menguntungkan atau tidak, gitu. Itu ya. Terus kemudian yang LO ketiga. Nah, untuk LO ketiga, teman-teman, nah, di sini itu ada make or buy decision, keep or drop and replace, kemudian special order, sama sell or purchase further. Nah, kemudian yang pertama, make or buy. Nah, kalau make or buy ini kan sebetulnya ada dua ya. Kalau ada or ini berarti kan ada dua pilihan. Yang nomor 1, 2, 3, 4. 5, sorry. Kalau yang nomor 5, ini dia hanya sendiri. Jadi sebetulnya kita mau nerima special order atau tidak nerima gitu. Nah, kalau yang ini kita harus menghitung dua-duanya. Karena ada dua ya. Make or buy, keep or drop and replace misalkan. Oke, kita coba salah satu dulu. Yang make or buy dulu ya. Oke. Ini boleh dibaca oleh satu orang. Ada yang mau baca slide-nya? Boleh raise hand or Cika. Ya, Ibu pakai bahasa Indo coba kali ya. boleh. Oke. Selesai manufacturing tuh produsen printer akan beralih ke printer yang tidak menggunakan komponen elektronik yang saat ini diproduksi. Haruskah selesai memproduksi 10.000 komponen untuk printer lama tahun ini? Atau haruskah mereka membeli komponen tersebut seharga $4,75? Oke, makasih ya. Nah, jadi ini kan isunya adalah ada dua jenis printer, teman-teman. Gitu, yang old sama yang apa tadi kata temennya ada elektronik komponennya. Gitu. Nah, sekarang yang harus dipikirkan adalah terkait yang lama ini, gitu. Nah, bagaimana dengan yang uh, sebentar, iya, bagaimana dengan isu yang lama ini? Sementara kan kalau yang untuk kedepannya memang nantinya ya udah pakai elektronik komponen. Nah, yang lama bagaimana? Itu ada dua pilihan ya teman-teman. Ya udah, eh, kita bikin aja,
kita lanjut aja buat, atau ya udah untuk yang komponen lama beli aja. Kita fokusnya untuk memproduksi yang elektronik komponen gitu, printer dengan elektronik komponen. Oke, nggak apa-apa, dicoba aja alternatifnya. Jika ternyata untuk printer lama itu teman-teman akan membuat sendiri atau memproduksi sendiri, maka ketemu beberapa biaya. Ini banyak nih. Ada rent, ada equipment, direct material, dan lain-lain dengan total 82.000. Itu adalah biaya produksinya. Ada sewa equipment, depresiasi equipment, kemudian ada material dari printernya sendiri, ada labor yang ngerjain, ada biaya listrik, dan lain-lain. Nah, itu kan totalnya 82.000. Sementara kalau per unit berarti dibagi dengan 10.000 dapat hasil 8,2. Nah, tadi temannya itu baca di soal, kalau misalkan ada alternatif 2, belinya 4,75. Oke, kita lihat. Nah, ini mungkin typo error ya, teman-teman. 475 harusnya 4,75. Kita lanjut aja. Nah, berarti karena tadi make or buy, berarti kan ada dua data yang harus disandingkan. Nah, kalau membeli, ini contoh barunya, perhitungan barunya, misal kayak gini. Biaya relevan yang melekat. Equipment rent ini hanya melekat pada ini. Kenapa? Karena eh, kalau untuk 10.000-nya itu adalah harus dibuat, berarti kan harus sewa equipment. Nah, karena 10.000-nya harus dibuat, ada yang namanya direct material sama direct labor. Overhead juga ada. Nah, sementara biaya 1, 2, 3, 4 yang di atas ini relevan buat alternatif 1, tapi tidak relevan buat alternatif 2, makanya dia kosong. Nah, sehingga sebetulnya ketika di alternatif 1 dia ada biaya dan alternatif 2 itu nggak ada, maka sebetulnya timbul yang namanya biaya diferensial. Gitu. Kita lanjut. Nah, sudah selesai mengidentifikasi biaya relevan untuk alternatif 1. Sekarang totalnya adalah 45.000. Nah, untuk buy itu adalah ada dua komponen biaya. Ketika membeli berarti ada biaya pembelian, itu udah pasti. Ya, atau 10.000 komponen old printer. Nah, sementara gara-gara membeli, teman-teman, gitu kan. Kalau bikin sendiri itu kan ya udah ya, kalau udah jadi ya udah ditaruh di gudang, paling nanti di kontrol ya sama misalkan supervisor terkait dengan barang-barangnya. Tapi gara-gara ini produknya kita beli dari orang, maka di sini skemanya adalah ada divisi tambahan yaitu receiving departemen labor. Jadi ada yang bertugas untuk ini ya, untuk menerima pasokan. Karena apa? Karena alternatifnya adalah membeli. Kalau membeli berarti ada aliran barang datang dari produsen ke perusahaan swasta seperti itu. Jadi kalau kita lihat secara cost and benefit ya, dari cost-nya sendiri ini sebenarnya di sini ya selisihnya 11.000, di mana alternatif yang pertama itu lebih menguntungkan. Itu dari sisi cost. Nah, dibaca dulu sama teman-teman.
Oke, lanjut lagi teman-teman. Nah, oke, nah sebetulnya ya kalau misalkan cost and benefit sebenarnya sampai ngitung profit, tapi memang saya belum cek sih di ebook. Tapi kalau di ebook itu harusnya kan lebih lengkap biasanya gitu. Harusnya sih disandingin ya ketika dia membuat sendiri itu berapa penjualannya, kemudian ketika dia harus membeli berapa, ada yang berubah atau tidak. Nah, itu sebetulnya cost and benefit. Gitu. Jadi benar-benar harus sampai ngitungnya profit. Kalau ini hanyalah cost aja. Dan kalau dari sisi cost ya udah yang menguntungkan kita bisa bilang alternatif yang pertama yang membuat sendiri yang lebih menguntungkan. Seperti itu. Nah, kemudian ketika kita bicara kualitatifnya gimana, Bu? Gitu. Kalau misalkan di soal mungkin nanti saya akan kasih ya, kasih kisi-kisi terkait dengan kualitatif. Maksudnya saya udah kasih keterangan di mana akan kelihatan ya kualitatif itu lebih mendukung ke pilihan satu apa dua. Paling gitu biar nggak bingung teman-temannya. Kalau ini nggak ada juga kualitatifnya. Jadi memang agak menggantung seperti ini. Begitu teman-teman. Jadi kalau secara cost kita pilih yang alternatif membuat. Oke, nah kemudian lanjut lagi keep or drop. Kalau untuk yang make or buy, ini ada pertanyaan nggak alternatif yang pertama? Jenis yang pertama ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada yang ditanya, berarti saya lanjut aja. Oke, sekarang yang keep or drop, teman-teman. Nah, untuk keep or drop boleh satu orang. Teman-teman nanti mungkin ke setengah 12 ya. Untuk yang laki-laki boleh ini ya, eh, boleh siap-siap untuk sholat Jumat ya. Untuk setengah 12 silakan aja. Kalau untuk laki-laki sholat Jumat, mau prepare sholat Jumat silakan. Mungkin untuk yang perempuan tetap stay ya. Ini hari bisa dioper nggak sih recordingnya? Atau kalau Bisa hari ya. sholat Jumat bisa tetap on. Iya gitu ya, gitu aja ya. Kalau mau Baik, sholat Ibu. Jumat silakan. Nanti yang cewek-cewek atau yang laki-laki tidak apa menunaikan sholat Jumat tetap aja. Saya mungkin targetnya sampai LO ketiga tapi alternatifnya beres gitu. Nah, kemudian alternatif keep or drop. Contohnya, jadi gini, ada perusahaan namanya Norton. Dia memproduksi 3 produk. Yang pertama batu blok gitu, mungkin kayak paving block ya. Yang pertama adalah paving block atau blok, terus kemudian batu bata, dan juga ada ubin. Jadi, ketiga segmen itu, sebetulnya gini, kalau secara total, itu sebenarnya profit aja atas ketiga produk ini, kalau secara total. Tapi, kalau misalkan di breakdown satu-satu, ternyata untuk segmen ubin, itu menghasilkan negatif margin. Oke, nah sebetulnya gara-gara ada isu ini, Norton tuh harus drop si tiles atau tidak. Nah, kita akan coba bahas. Oke, misalkan untuk alternatif satu, oke deh kita keep aja, walaupun dia negatif ya udah nggak apa-apa, gitu. Karena sebetulnya walaupun dia sebetulnya tidak ada, tapi kan ada biaya tetap yang memang harus jalan, gitu. Mau adanya tiles itu ada sunk cost tetap, gitu. Dimana kalau kapasitasnya masih mencukupi, udah deh. Kalau kata eh, kubunya keep begitu ya, udah coba kita keep aja nggak apa-apa lah, gitu. Nah, perhitungannya kayak gini teman-teman nih. Jadi udah sampai operating income nih di sini, udah sampai benefit ya sebetulnya.
Nah, yang pertama adalah salesnya. Salesnya masing-masing punya dengan total 1450. Kemudian dikurangi dengan variable expense total itu 870. Nah, masing-masingnya ada di sini, saya nggak bacain satu-satu. Nah, kontribusi margin ternyata blocks itu 250, yang paling tinggi bricks. Nah, tiles memang kita lihat di sini lebih sangat kecil ya, karena ternyata variable expense untuk membuat ubin tuh gede banget. Ini nyaris nih 90% daripada penjualan. Nah, oke. Nah, sementara untuk advertising ini kebetulan jumlahnya sama aja. Ya, atau bisa dibagi sama salaries, kemudian depresiasi, dan lain-lain ini beda. Ya, tetapi dia punya masing-masing biaya ya di block, bricks, dan tiles. Nah, ingat ya, kalau ada common fixed effect yang kemudian, ini pernah saya terangin di pekan lalu, yang kemudian dikuranginya di pojok kanan, di bagian total, ini artinya adalah ini biaya tetapnya dipakai rame-rame. Kalau ini kan gini, depresiasinya kenapa sih beda-beda? Nah, yang 10 ini kebetulan aja angkanya sama. Nah, depresiasi kenapa beda-beda? Karena gini, bisa jadi mesin untuk membuat blok, untuk membuat brick, dan untuk membuat ubin itu beda-beda. Cetakannya aja udah beda-beda. Gitu sehingga ya khusus gitu nggak bisa dipakai rame-rame gitu. Nah kemudian apalagi misal variable expense-nya juga kenapa beda-beda ya? Iya, bisa jadi keahlian orangnya lebarnya beda-beda juga. Gitu sehingga memang dikuranginya di sini. Yang identik tuh pasti dikuranginya langsung ke segmennya. Gitu. Nah, sementara misalkan mereka itu berada di pabrik yang sama. Nah, pabrik itu dia nggak buat bikin blok juga, brick juga, tiles juga. Berarti pengurangan depresiasi daripada common fixed effect expense, sorry, ini ada di sini. Gitu ya, teman-teman, bedanya. Tapi kita bisa lihat sebetulnya, oke, operating income-nya 210. Kalau misalkan kita keep, gimana kalau misalkan kita drop? Kalau kita drop, berarti ininya kan akan hilang. Karena tilesnya mau kita sudahi. Oke, kita coba. Nah, ini kayaknya pakai yang baru lagi ya, angkanya yang baru mungkin ya. Atau gimana? Angkanya beda soalnya. Ya kurang lebih sama lah perhitungannya. Nah, kalau misalkan keep, angkanya akan segini misal. Oh, atau mungkin yang ini nih, sebentar, kayaknya ada lagi. Nah, oke, kita pakai yang ini aja, teman-teman. Nah, kalau misalkan yang keep, ternyata dapat hasil akhirnya benefit sebetulnya. Benefitnya adalah kalau untuk yang keep total profitnya 438. Sementara untuk drop itu adalah 424. Gitu. Jadi penjualan teman-teman kurangi dulu dengan variable expense. Dapatnya kontribusi margin dikurangi dengan yang tetap. Misalkan seperti advertising, kemudian cost supervisi. Nah, nanti kalau di soal, saya kasih tahu mana sih yang sebetulnya melekat di dalam si ini, ya, si komponen ini. Kurang lebih gitu. Nanti tinggal teman-teman kurangi aja. Oke, ternyata sebetulnya secara profit atau benefit ya lebih menguntungkan yang keep daripada si segmen ubinnya itu hilang gitu. Ya udah mendingan keep ya menghasilkan difference 15,6 gitu ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya? Oke, kalau enggak saya lanjut untuk yang laki-laki ya mungkin ya nanti ya 10 menit lagi silakan aja kalau mau siap-siap. Oke, lanjut lagi berarti yang mana nih? Yang ini ya.
Oke, tadi kan keep or drop, teman-teman. Nah, gimana kalau si ubinnya di drop? Nah, tapi kita bikin divisi baru aja, soalnya kan kalau misalkan di drop itu sebenarnya ada isu lagi sih. Isunya itu adalah gimana sih sebetulnya yang perlengkapan atau apa ya alat-alat yang buat ubin itu. Jadi kan nggak kepake, ya kan? Nah, kalau gitu bisa nggak kita bikin yang mungkin ya sama lah ya dengan hampir-hampir sama dengan ubin secara apanya, secara peralatannya kita masih bisa manfaatkan. Jadi drop and replace, teman-teman boleh tutup satu segmen tapi digantiin gitu sama segmen yang lain. Seperti itu. Itu namanya drop and replace. Nah, sama halnya dengan perhitungan yang tadi, untuk Norton juga harus menghitung. Misalkan ini lebih simpel ya teman-teman. Kenapa? Karena sampai kontribusi margin aja. Kalau tadi kontribusi marginnya kan dikurangi lagi ya sama apa namanya sama biaya tetap, dapatnya adalah operating income. Nah, oke, nah kalau yang ini dia dapat nih kontribusi marginnya 580. Nah, sementara ketika ubin itu di drop dan di replace, berarti yang ada di sales ini memang tidak dijelaskan di PPT-nya, nanti bisa lihat e-booknya aja, misalkan diganti sama apa nih? Nah, sailing atap gitu ya. Misalkan atap digantinya sama atap. Nah, si atap itu ternyata menghasilkan penjualan segini, kemudian variable expense-nya segini. Jadi, kalau misalkan dia mengganti dengan penjualan atap, maka dia akan dapat kontribusi margin 579,4. Jadi selisihnya adalah 0,6. Tapi ini masih ada nolnya 3 di belakang ya, atau sebetulnya ada selisih $600. Seperti itu. Jadi kalau dari sisi ini ya lebih benefit ya. Benefitnya adalah masih keep aja gitu, nggak apa-apa. Nanti diperkuat dengan alasan kualitatif juga, menghindari isu layoff misalkan dan lain-lain. Gitu. Jadi kalau secara kuantitatif ini udah oke. Pakainya tetap yang keep karena menghasilkan benefit 600, 0,6 dikali dengan 1000 begitu. Sampai sini ada yang mau ditanya? Iya, Hari, gimana Hari? Ibu, aku mau nanya dong, Bu. Ini agak sedikit penasaran juga. Tadi kan buat kita bisa nyampe kesimpulan keep atau kita drop itu kan kita perlu identifikasi cost-nya, Bu. Nah, Iya, kebetulan kebetulan kan yang ada di PPT ini kan angkanya itu kan eh, given, Bu, diberikan secara langsung. mm-mm. Nah, misalkan dalam prakteknya itu gimana tuh, Bu, tuh? Gimana cara kita identifikasi cost sama benefitnya? Itu apa ada teknik-tekniknya sendiri atau emang gimana tuh, Bu? Kira-kira? Ya, oke, thank you ya. Nah, ini sebetulnya gini teman-teman. Kalau untuk mengidentifikasi ini berarti kalau keep itu kita bisa pakai data historis. Misalkan kita akan membuat keputusan, katakanlah keputusan finalnya minggu depan, misalkan. Nah, kita bikin sekarang berarti kita bisa lihat data yang paling dekat gitu minggu lalu deh. Misal minggu lalu misalkan penjualannya berarti kita mau nggak mau pakai yang real yang minggu lalu aja gitu berapa. Nah, kemudian variable expense-nya saya rasa kalau misalkan tidak ada perubahan seperti tarif dasar listrik ataupun apa ya upah minimum regional ya. Apalagi kan kalau upah minimum itu kan per tahun ya, dia kadang bergeraknya. Nah, kalau kayak gitu sebetulnya bisa ditentukan dari ini Hari, dari biaya yang paling dekat aja, periode lalu aja bisa kita jadiin patokan gitu. Nah, tapi untuk mengidentifikasinya, mengidentifikasi sendiri. Kalau di soal nanti saya kasih tahu. Kan kalau misalkan keep misalkan. Nah, kalau keep
itu kan berarti teman-teman harus mengidentifikasi, oh berarti kalau keep berarti teman-teman harus menghitung biaya produksi dari 3 divisi. Itu dulu. Mau bikin ubin butuh apa aja, mau bikin apa aja tadi, batu bata apa aja, kemudian bikin blok apa aja. Nah, saya rasa karena dari dulunya udah ngeproduksi, jadi harusnya udah tahu biayanya perusahaan. Nah, kemudian kalau drop, berarti kalau drop itu sama aja biaya produksinya sama, tapi untuk yang ubin harus dihilangin biayanya. Begitu hari kurang lebih. Oke, baik Bu, sudah terjawab Bu. Terima kasih. Iya. Nanti kalau kepentingannya untuk di soal, ntar mungkin saya identifikasi ya. Gitu. Kayak misalkan tadi di awal tuh, misalkan kita maunya bikin sendiri plus sewa. Nah, berarti kan udah teman-teman udah harus tahu, oh kalau bikin sendiri berarti ada biaya labor. Kemudian, oh sewa, ya udah berarti masukin biaya sewanya. Sementara kalau teman-teman nggak mau nyewa tapi maunya beli dari orang, berarti atas keputusan nomor 2, alternatif nomor 2, jangan masukin biaya sewanya. Gitu. Oke, saya lanjut. Ini sampai mana tadi ya? Nah, sampai ini. Sebetulnya memang yang kelas lain sih nanyanya gini, teman-teman. Nanti kalau di kuis, Bu, ini kan kalau di contoh itu kan tidak sampai step 5. Kualitatifnya kan nggak ada ya, nggak muncul dari tadi kan. Di contoh ini, sementara contoh yang awal tuh titwell dia muncul. Nah, itu paling jawaban saya nanti. Saya coba bikin kualitatifnya yang mengarah sama sejalan sama kuantitatif. Misalkan kuantitatif unggulnya adalah alternatif 1. Nanti kualitatifnya saya arahin juga. Gitu biar kalian nggak bingung. Nah kan kalau nggak searah, aduh pilih yang mana gitu. Gitu ya. Nanti usahakan sampai ya sampai analisis kualitatif juga pada saat di kuis. Nah kemudian selanjutnya teman-teman tadi yang pertama make or buy, kemudian keep or drop udah, keep or drop and replace udah. Nah, sekarang special order. Nah, kalau special order ini agak beda, lebih simpel malah. Dari 3 pasang alternatif. Kalau tadi kan dia ada pasangannya ya, make sama buy. Kemudian drop, drop and apa tadi? Keep and drop. Dia ada pasangannya. Kalau ini enggak. Gitu. Kalau special order, menerima special order atau tidak menerima special order. Jadi, yang perlu teman-teman hitung kalau ada isu special order adalah ketika teman-teman menerima order itu dapat profit apa enggak, udah itu aja. Itu enaknya kalau yang special order, jadi lebih gitu ya, lebih simpel. Oke, nah untuk special order boleh ini dibaca oleh satu orang soalnya. Silakan, ada yang mau atau mau saya tunjuk? Si si Famawadah ada? Ada Ibu. Ya, silakan dibaca sih. Pakai bahasa Inggris saja boleh Ibu. Ya, An ice cream company is operating at 80% of its 20 million gallon capacity. The company receives an offer to purchase 2 million gallon for 155 per gallon. This is below the wholesale price of two sold. The company accept the offer. oke. Nah, teman-teman, ini kan thank you ya. Kita masuk ke special order. Kalau special order ini sebetulnya gini, ada order khusus ya, bisa jadi customisasi. Nah, tentunya order ini adanya special order atau adanya kemungkinan kita bakal terima special order itu ada triggernya. Nah, trigger yang di sini sebenarnya yang kelihatan adalah oh ini perusahaan baru mengoperasikan 80% dari kapasitas pabriknya dia, sehingga sebetulnya ada isu 20%-nya. Kalau perusahaan maunya cuan gitu ya, udah 20%-nya jangan nganggur. Coba deh, ada nggak apa perusahaan lain yang mungkin mau bikinin es krim,
gitu, order khusus ya. Sebenarnya kadangkala special order ini bukan barangnya yang spesial, bisa jadi harganya aja gitu yang dia minta lebih murah gitu. Ya daripada nganggur gitu. Ya udah nggak apa-apa deh, dikasih aja yang lebih murah. Nah, bisa bisa jadi seperti itu gitu ya arah special ordernya. Nah, oke. Nah, kita lihat. Nah, special order ini teman-teman ternyata dia belinya adalah 2 juta galon dengan harganya 1,55, lebih rendah daripada menjual secara wholesale. Oke, nah kita coba ya, berarti karena special order yang harus teman-teman hitung sebetulnya adalah menerima special order atau enggak. Jadi hanya perlu menghitung ini aja. Nah tadi 2 juta, ingat ya 2 juta galon, tadi kan 1,55 ya, 1,55 dolar. Nah ini dalam ribuan dolar ya teman-teman. Jadi nolnya sebetulnya ada 3 di belakang, jadi 3.100.000. Dapatnya dari 2 juta galon dikali sama 1,55, dapatnya 3.100.000. Nah, dairy ingredients-nya adalah 1.400.000. Sugarnya untuk memproduksi 2 juta kena 200.000, flavornya 300, lain-lainnya ada di soal. Nah, sehingga profitnya dari special order lumayan tinggi, yaitu 200.000. Seperti itu. Ini udah sangat menutup ya, karena direct labor-nya udah masuk juga di sini. Packaging juga udah dan lain-lain. Nah, berarti sebetulnya ini kita kelihatan cost and benefit-nya menghasilkan benefit. Jadi lebih baik accept aja. Itu daripada memang menganggur. Seperti itu keputusan dari yang special order ini. Nah, sementara kalau dia posisinya reject di sini, ya bisa jadi mendekati nol ya. Angkanya tipis banget gitu ya. Ataupun ya memang udah negatif. Gitu. Itu lebih baik di reject. Gitu ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu untuk special order. Kalau nggak ada, berarti saya lanjut dulu aja ke yang ini. Yang terakhir tuh apa ya? Sell atau memproduksi lebih lanjut. Menjual sekarang atau memproduksi lebih lanjut. Coba teman-teman di ini dulu. Dibaca dulu yang ini. Oke. Nah, oh ternyata ada ini dulu. Pengertian join produk dulu. Lupa. Teman-teman, untuk yang alternatif ya, pasangan alternatif terakhir itu adalah jual sekarang atau memproduksi lebih lanjut. Jadi itu sebetulnya gini, ada ada satu isu gitu teman-teman di mana ada barang sebenarnya atau ada suatu produk yang dijual itu biasanya memang identik dengan apa ya, agriculture ya. Ya seperti mineral, seperti produk apa namanya agrikultur, buah, sayuran, dan lain-lain. Nah, contohnya gini, misalkan ada pertambangan, katakanlah masih sederhana ya, siapa mesinnya gitu ya, atau teknologi dalam pertambangan itu. Jadi ketika perusahaan mau mengeluarkan isi tambang yang ada di bawah, di permukaan bumi gitu ya, di tanah diambil, dikeruk, misalkan diangkat, itu kan baru nantinya pada saat dibersihkan dan dipisahkan baru tuh kelihatan tuh mana sebetulnya mineral yang dia itu tembaga, mana dia yang sebetulnya emas. Taunya dari mana? Taunya ketika udah diangkat, kemudian udah dibersihkan dan dipisahkan. Nah, pada saat ngangkat aja nih, belum dibersihin, itu kan sebetulnya produk itu masih jadi satu kesatuan, joint product. Gitu, di mana biayanya juga sama sebetulnya, joint cost. Nah, pada saat dia dipisahkan, misalkan tadi mineral tembaga sama mineral
emasnya dipisahkan ketika sudah diangkat, dibersihkan, nah terus kemudian dipisahkan, baru ada yang namanya proses split off. Titik split off ini adalah nantinya akan menghasilkan berbagai ragam barang gitu persediaan. Oh, ternyata muncul nih adanya emas. Oh, ternyata ini ada tembaga. Ketika sudah di split, sebelum di split dia masih ngegabung. Itu joint product. Paham ya? Seperti itu. Seperti itu isunya. Terus kemudian ini ada lagi. Nah, ini ada perusahaan namanya Apple Time. Apple Time ini itu dia itu bertani ya, bertani dan menjual apel. Nah, ternyata grade-nya ada A, B, dan C. Kemudian kenapa sih sebetulnya soal ini ya masuk ke dalam isu yang menjual sekarang atau diproses lebih lanjut? Karena gini teman-teman, ternyata satu apel, walaupun apel ya, kalau tadi kan untuk yang mineral itu kan beda ya, yang satu emas, yang satu tembaga itu berbeda. Tapi apelnya sama Bu, ya. Tapi yang membedakan adalah grade-nya. Kalau misalkan katakanlah pohonnya tinggi gitu ya, kalau dari bawah ya secara kasat mata, ya Orlando gimana? Aku kepencet, Bu. Oke, sip. Udah, Bu. Udah ya. Oke, ini sampai mana tadi ya? Tadi yang Apple Time ya. Nah, Apple Time ini sebetulnya tadi ya bukan berarti untuk join produk itu dia benar-benar atas barangnya beda kayak tadi apa namanya emas sama tembaga ya enggak juga gitu bisa jadi apel aja gitu apel tapi ternyata grade-nya berbeda. Nah kalau kita misalkan katakanlah ya pohon apel tinggi atau kita kan enggak ya namanya kebun apel itu kan luas ya bagi perkebunan kan kita nggak bisa eh, kadang ngeh gitu satu-satu apakah sebetulnya si ukurannya itu kalau ukuran umum misalkan satu genggam apakah semuanya satu genggam atau ada yang lebih kecil gitu. Nah, ternyata hal itu terjadi gitu bisa jadi pada saat panen kalau yang kualitasnya bagus dalam hal misalkan ukurannya memang normal terus kemudian dia nggak ada cacat nggak digigit yang suka sama buah misalkan kalong gitu ya atau ulat gitu ya. Nah, dia oke-oke aja tuh. Nah, berarti dia grade A. Sementara untuk grade B itu adalah yang ukurannya lebih kecil. Itu taunya dari mana? Dari ebook. Baca di ebook. Dia ukuran lebih kecil itu yang B. Nah, sementara untuk yang C itu adalah kalau di buku itu lain-lain ya. Saya nggak paham sebetulnya kualitas lain-lain yang dimaksud sama bukunya tuh apa. Atau mungkin saya contohin aja misalkan dia ya itu tadi ada sedikit mungkin dimakan hewan ataupun ya lebih jelek gitu ya dari yang B. Kalau B itu kan sebenarnya secara kualitas oke tapi dia lebih kecil ukurannya. Nah kalau C mungkin kualitasnya agak sedikit jelek ya. Itu ukurannya juga nggak bagus. Nah itu yang C. Nah sehingga disinilah teman-teman kita berpikir apakah A, B, dan C itu mau kita jual aja langsung gitu. Tadi kan B itu kecil-kecil ya. Udah deh, apa kita jual langsung aja ya? C juga. Nah, berarti kita akan lihat selanjutnya. Nah, pada saat panen itu dia ada 200 berapa nih? 2000 ya. 2000 yang grade A 800, grade B 600, grade C 600. Totalnya 200. Dapat grade A lebih banyak nih. Grade B dan grade C sama dapatnya 600. Nah, apabila langsung dijual, sebetulnya harga ini tuh apa sih satuannya katakanlah pound segitu atau kilo misalkan. Nah, per kilo nih dapat 800 kilo per kilonya dapat 0,4 dolar. Gitu kalau ngejual langsung nih. Nah, sementara untuk grade B kalau dijual langsung nih nggak ada keterangan. Katakanlah mestinya yang lebih kecil ya dari ini ya.
dari 0,4. Grade C juga kalau dijual langsung harusnya lebih kecil juga dari yang grade A. Gitu. Nah, tapi ada alternatif juga kalau misalkan 3 grade itu nggak langsung dijual, ya udah diproses lebih lanjut aja. Mungkin teman-teman ada yang suka bantuin ya atau nemenin ibu atau bapaknya belanja grocery gitu ya. Nah, teman-teman kan ngelihat ya ada peer, biasanya peer-peer impor gitu ya. Ataupun ada apel, itu dia itu udah dipackingin teman-teman. Udah dipackingin, misalkan satu kantong itu ada 5. Kayak gitu. Nah ini oke deh untuk grade B kita mau dia walaupun kecil-kecil ya biar nggak kelihatan kecil banget gitu. Mungkin lebih menarik kita packingin aja. Nah gitu. Jadi ketika di packingin berarti kita oke ada yang namanya processing lebih lanjut yaitu packaging. Kalau yang A atau yang langsung dijual sebetulnya orang lain tuh tinggal milih ya udah ditimbang udah selesai. Nah, kalau ini enggak. Kalau ini orang lain memilihnya udah dalam packingan. Kalau grade B diproses lebih lanjut. Nah, katakanlah grade B akan menghasilkan 120 kantong. Biayanya itu adalah 0,05 per kantong. Sementara si perusahaan jika memproduksi lebih lanjut grade B, apel yang kecil-kecil tadi dijadiin per kantong, itu nanti bisa dapat $1,3 per kantong. Jika diteruskan lebih lanjut. Bayangin ya kalau dia langsung jual, tadi kan saya bilang logikanya itu pasti lebih kecil dari sini. Tapi kalau dikantongin ya bisa lah ya dapat 1,3 per kantong memang. Nah selanjutnya teman-teman bagaimana dengan grade C? Grade C itu kan tadi ya kalau secara ukuran juga mungkin yang nggak lebih buruk ya dari grade B, secara kualitas juga lebih buruk dari grade B. Bahkan kalau misalkan dia sudah digigit mungkin sama hewan sedikit gitu, dikit aja. Ataupun ya ada yang nggak mulus gitu kan, kita nggak mungkin ya ngejual apel tuh separoh gitu ya, yang hasil gigitannya kita buang terus kita pajang di etalase kan nggak mungkin. Sehingga ya udah deh, itu nggak kita jual dalam bentuk apel gitu, kita jualnya dalam bentuk selai. Karena apa ya? Karena itu tadi gitu grade C itu kan grade yang paling rendah kualitasnya. Oh ternyata bisa dapat nih ya, sekian mili misalkan. Itu bisa dapat ini 500 apa namanya 500 apa namanya jar ya 500 kaleng sorry 500 kaleng per kalengnya 16 oz. Udah dapat. Nah, cost-nya itu menyerap $0,1. Nah, tapi per kalengnya itu bisa 0,75 dijualnya. Oke, kita hitung sebetulnya menguntungkan apa enggak. Nah, oke. Nah, tadi kan define the problem-nya itu kan sebetulnya kita mau memproses B dan C lebih lanjut apa enggak. Sementara tadi masalahnya adalah kualitasnya yang beda-beda. Kualitas A paling bagus. Nah, sekarang identify alternatifnya. Alternatifnya adalah yaitu accept or reject. Kita mau jual sekarang atau kita mau memproses lebih lanjut. Itu alternatifnya. Oke, kita lanjut ke tahap 3. Nah, ternyata teman-teman, kalau misalkan kita memproses B, memproses yang grade B, ini grade B itu pie filling ya, padahal kalau di sini sih ya, kalau di sini adalah justru di ini nih. Jadinya adalah dikemas. Ini mungkin agak berubah sampai sini nih, agak sedikit berubah. Misal, kita mengerucut ya, tadi kita jangan pikirin dulu yang C, misalkan kita mau alternatifnya, kita jual langsung aja si grade B, jual langsung dapatnya segini. Atau grade B-nya kita proses jadi pie filling gitu, jadi isian pie. Nah, kalau jadi isian pie, ya memang ada biaya pemrosesan, ya kan, dari awalnya apel
dijadiin selai, itu kan pasti ada processing cost. Sebenarnya di sini kalau di breakdown ya macam-macam ya. Nanti ada direct materialsnya, terus kemudian ada juga direct labor-nya yang bikinin si apple pie fillingnya. Terus kemudian di sini juga ada overhead-nya seperti ada air, ada listrik yang digunakan, ada kemudian peralatannya, depresiasinya, seperti itu. Nah, dapatnya 120. Memang ini tidak di breakdown. Nah, kemudian di sini totalnya adalah 330. Sementara kalau langsung dijual, dia hanya mendapat 150. Nah, dari sini ada diferensiasi. Diferensiasinya berapa? 180. Jadi kesimpulannya adalah, dan nggak pakai kualitatif ya, langsung kalau kita simpulkan dari sini, ya secara cost and benefit berarti lebih baik untuk memproses B lanjut ke menjadi pie filling daripada menjual B saat itu juga dalam bentuk apel. Begitu teman-teman untuk yang pemrosesan lebih lanjut atau menjual sekarang. Jadi saya balik ke sini. Oke, jadi mungkin saya simpulin aja. Ini udah selesai juga perkuliahannya, hampir selesai. Jadi yang pertama sebetulnya taktikal itu tadi make or buy. Jadi teman-teman dibaca lagi terkait dengan angka-angkanya, memang kalau di PPT itu lebih ini ya, lebih simpel. Jadi biasanya beberapa tabel, dia tuh tabel yang paling akhir gitu dari ebook yang dia masukin gitu. Kadangkala perhitungan lebih lanjutnya gitu ya, atau breakdownnya nggak ada, tapi perhitungannya pun nggak susah ya. Misalkan kalau di sini adanya total production cost, tapi kalau di ebook ya dijumlahin. Gitu, paling hanya dijumlah aja, nggak yang rumit. Nah, kemudian selanjutnya habis make or buy, terus keep or drop, ada keep or drop and replace, ada special order. Nah, special order ini beda ya sama yang tadi. 3 atau 4 nih, beda. Kenapa? Karena special order teman-teman hanya perlu menghitung ketika mengaccept si special order. Itu apakah menghasilkan profit atau enggak. Gitu. Kalau tidak mengaccept kan ya tidak perlu dihitung sebetulnya. Enak untuk special order. Nah, kemudian kalau untuk sell or diproses lebih lanjut itu ada 2 juga perhitungannya. Gitu tiap alternatifnya. Oke, teman-teman, dari saya itu aja cukup. Nanti teman-teman bisa baca lagi. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan terkait dengan materi atau kuis. Oke, kalau nggak ada pertanyaan berarti saya cukupkan aja teman-teman. Nanti kalau ya mungkin ada pertanyaan susulan nanti tinggal di ini aja ya. Di drop pertanyaannya ke Hari. Baik, untuk PPT-nya saya sudah share di G Drive kita ya. Sampai dengan chapter 13 tuh udah ada PDF-nya. Oke, karena sudah selesai, terima kasih teman-teman semuanya. Sehat selalu, mudah-mudahan diberikan kelancaran ya buat kuisnya. Jangan lupa belajar. Saya akhiri perkuliahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.